Shalom sahabat Yudki nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita akan belajar pengertian ghosting dan dampaknya buat kamu dan dia. Saya sendiri nggak pernah tahu apa itu ghosting. Tahu-tahu setelah istilah itu keluar, kemudian belajar mencoba untuk memahaminya. Yuk kita belajar. Ghosting, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Waduh, dia hilang. Ya, kalimat tersebut sering banget berseliweran di feed Instagram, beranda Facebook, kicauan Twitter, di TikTok, dan media sosial lainnya. Kalimat itu muncul untuk menggambarkan bahwa kamu yang ditinggal oleh seseorang di saat kamu sedang menyayanginya begitu dalam. Tragisnya dia menghilang darimu tanpa kabar, tanpa penjelasan, dan tanpa ada kata pamit. Masa aku harus tanya kepada rumput yang bergoyang? Kurang lebih seperti itulah perumpamaan yang mudah untuk menjelaskan ghosting. Ghosting artinya tiba-tiba menghilang. Akibat di ghosting tentunya membuat dadamu terasa sesak. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menghadapinya? Yuk kita belajar. Belajarnya bagaimana? Ya, pengertian ghosting. Coba sahabat seperjalanan pejamkan matamu. Munculkan imajinasi seakan-akan sahabat seperjalanan mengalami kejadian di atas. Amit-amit ya. Tapi kita sedang simulasi. Baik, kita fokus lagi untuk memejamkan mata. Mari pejamkan. Sudahkah memahami sepenuhnya bagaimana gambaran ghosting? Ghosting diambil dari bahasa Inggris yang memiliki kata dasar ghost, artinya hantu. Sementara sifat hantu tidak tampak padahal sebenarnya ada. Dia suka menghilang dan muncul tiba-tiba. Sehingga secara bahasa, ghosting artinya tiba-tiba menghilang. Secara istilah, ghosting mendefinisikan sebuah sikap seseorang yang mendekatimu kemudian menghilang dari kehidupanmu. Tanpa ada kata perpisahan, tanpa ada kata penjelasan darinya. Dia akan memutus semua akses komunikasi. Sikapnya yang menghindari dan menghilang itu yang membuatmu mirip seperti hantu. Membuatnya mirip seperti hantu. Istilah ghosting banyak digunakan anak-anak muda untuk hubungan romans dan percintaan. Meskipun ghosting bisa terjadi pada hubungan dalam bentuk apapun. Bisa saja hubungan persahabatan, kerja, bisnis, tugas kelompok, rumah tangga. Namun yang paling sering terjadi dalam kategori romansa. Selain rumah tangga, karena rumah tangga telah diikat dengan komitmen sehingga kecil kemungkinan untuk ghosting. Kita mengatakan seseorang telah melakukan ghosting tentunya tertuju kepada orang yang sudah kita anggap spesial. Seseorang yang sudah memiliki posisi tersendiri di dalam hidup sahabat Yudki nanti. Kita percaya padanya. Kita mulai membuka hati. Kita mulai berharap. Kita mulai nyaman. Kalau bukan yang spesial, mana? Maka tidak akan ambil pusing, bukan? Sebuah website di Amerika Serikat memberikan hasil survei mengenai perilaku ghosting berdasarkan gender. Berikut ini. 33% responden pria dan 26% responden perempuan pernah melakukan ghosting dan menjadi korban ghosting. 17% responden pria, 24% perempuan pernah melakukan ghosting namun tidak pernah menjadi korban. 14% responden pria, 27% responden perempuan pernah menjadi korban ghosting namun tidak pernah menjadi pelakunya. 36% pria, 24% wanita tidak pernah berurusan dengan ghosting, baik secara sebagai pelaku maupun sebagai korban. Jadi pada umumnya ghosting terjadi pada orang yang baru saja saling mengenal dekat satu sama lain, belum mengetahui seluk-beluk masing-masing. Pemisalan ghosting akan kita bahas dalam paragraf berikut. Kamu berkenalan dengan seseorang dan diskusi komunikasi secara singkat, kamu sudah percaya diri bahwa kamu dan dia merasakan kecocokan satu sama lain. Perkenalan berlanjut dengan interaksi yang lebih dalam, keluar bersama, makan bersama, kalian berdua semangat, chat dijawab dengan fast respon, kecepatan respon yang tinggi. Kalian saling memprioritaskan satu sama lain, semuanya masih indah. Kalian berinteraksi yang bisa melukiskan kenangan, hingga dia mengetahui dirimu lebih dalam. Tahu tentang keluargamu, tahu tentang kekuranganmu, tahu kelebihanmu. Kamu mulai tertarik dengannya. Kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Tidak ada lagi ajakan bertemu
darinya, tidak ada lagi sapaan darinya. Bahkan pesan-pesanmu tidak dijawab. Media sosialmu diblokir. Kamu tidak lagi memiliki akses untuk meraihnya, sehingga kamu mengibarkan bendera putih dan mengatakan, I quiet. Waduh. Jadi itu aja. Nah, bagaimana sikap kita? Sahabat Yudkin nanti ada satu sikap, yaitu kemandirian. Kemandirian itu bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Namun kemandirian itu membuat engkau siap menghadapi keadaan yang seburuk apapun. Itu namanya kemandirian. Jadi artinya harus berani berhadapan tatkala memulai. Sesuatu yang dimulai itu bisa dijalani, bisa dipelihara, bisa berlanjut, dan juga bisa kemudian terputus. Itulah hidup yang namanya dalam dunia. Dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah matahari. Dia akan tenggelam di sore menjelang malam dan akan terbit pada pagi harinya. Yang pasti kedua adalah yang menciptakan matahari, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah ghosting, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah melukaimu, Tuhan tidak pernah berjanji kemudian meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah ghosting karena Dia bukan hantu. Karena Tuhan itu adalah Allah. Jadi apapun keadaan, kalau engkau terluka, engkau tetap punya satu pribadi yang tidak pernah ghosting kepada dirimu. Kalau pernah terjadi, jadikan pelajaran apa yang salah dalam hubungan dengan Dia. Maka itu menjadi pelajaran supaya tidak terjadi di kemudian hari. Sahabat Yudkin nanti, jangan jadi pelaku ghosting. Jangan juga ghosting. Kalau engkau ragu membangun sebuah hubungan, tahu dari awalnya seperti apa, maka baik-baiklah mengakhiri sebuah hubungan dan tanpa melakukan ghosting. Demikian sahabat Yudkin nanti, shalom. Jadi pribadi mandiri, dan ingatlah ada satu pribadi yang tidak pernah melakukan ghosting, yaitu Tuhan yang mencintaimu, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang akan tetap ada bersamamu dalam keadaan apapun juga. Shalom.